الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سمي الخير جميع الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وجميع ملائكة المقربين والجميع آمين قادر على جلاله قادر جميع الأولياء سمي القدر الجميع بين محمد وجدة نجد ما شيء ومعالي سمي الخاص الشيخ عمر الشيخ بسم الله قدر الشيخ سمي القدر الجيج ما شاء الله كبر مسلم سماد ومشهد لمغربها سوس جميع المسلمين عبد الرحمن بن خالد الشاهي ورب الرحيم وباقي محمد الشاهي إلى حضرة أهلنا وعليكم وحاجاتنا حاجاتكم لرضا إلى شعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قليلا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لم يعتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أسرع في مدى الزمان منه دواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بحلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علان وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في الشمس ذو فطان كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صبيا ذبي مهتتان هذه الحصائص ففتها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa durratihi wa ahli baitil kiram wa ala jami'i khanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al amilin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Abu Hasan As-Sadili wa Abdul Salam bin Masisi wa ila khususan Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdullah Ar-Jurdani wa ila usana sabun abafiatul qaryah wa kaji Abdul Manam Misbah Mustafa Abu Fadl Musa Salan wa Masyara wa usana Rohaya bin Muhammad bin Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi wa salasuna, utawi iki iku hadis kang kaping 34. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sinten Rasul, man utawi sapane wong ro'a iku lamun ningali sapa man mingkum saking sira kabeh mungkaron ing kemungkaran falyughayyir mongko becik ngerubah sapa sira hu ing man biyadihi kelawan tangane man fama fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa bilisani mongko ngrubah kelawan lisane man fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa biqalbi mongko ngrubah kelawan atine man wa dzalika utawi mengkono-mengkono fa biqalbi adaful imani iku luweh apes-apes iman. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis Arba'in Nawawi kang kaping 34 niku hadis ingkang diriwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri. Keterangane sampun kula jabarke teng wingi-wingi tentang profil Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau niku nate midanget, nate krungu dawuhe Kanjeng Nabi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Hadis niki niku hadis kaitane masalah menghilangkan kemungkaran. Yang pertama, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib menghilangkan atau mencegahnya dengan tangannya atau dengan kekuasaannya.
Yang disebut manro'a artinya seseorang tersebut itu melihat langsung kemungkaran. Melihat langsung kemungkaran bukan dari siapa-siapa, ora jarene sopo-sopo. Dan juga tidak tajassus, artinya tajassus niku golek-golek. Oke, tok adem ayem terus golek-golek kemungkaran niku mboten man ro'a minkum, mboten. Sing disebut ro'a niku melihat secara spontan. Man ro'a ai alima artinya mengetahui langsung. Dan ini ada dua hukum. Yang pertama wajib ain, fardu ain, itu ketika inin faroda bila ilmi, ketika dia sendirian mengetahui. Awakmu dewean ngerti ada kemungkaran, itu hukumnya fardu ain ketika kamu memiliki kekuasaan. Ketika gak memiliki kekuasaan, maka ada opsi kedua dengan lesan. Ketika lisan tidak mampu, ada opsi ketiga yaitu dengan hati. Tetapi ketika ada kemungkaran yang melihat itu orang banyak, maka kefarduan tersebut itu masuk di kefarduan kolektif utawa fardu kifayah. Fardu kifayah niku fardu kolektif, artinya tidak dititahkan kepada satu orang tapi banyak orang, akhirnya fardu kifayah. Kados jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkad. Soalnya nopo terkait masalah jamaah niku dimasukkan di syiar Islam, makanya hukumnya fardu kifayah. Al mutaaddi afdhulu minal fardi. Ada yang mengatakan demikian, fardu kifayah itu lebih afdal daripada fardu ain. Ada kaidah seperti itu. Soalnya nopo kefarduannya niku kolektif. Dengan catatan melihat kemungkaran bukan dengan cara tajassus. Tajassus niku apa ya? Nginteli, intelijen. Niku tajassus. Memata-matai. Ngoten. Soalnya ketika memata-matai itu dimasukkan di hukum prasangka. Prasangkane wis apik sebab awakmu golek-golek, akhirnya prasangka bersalah. Goleki wong sing mesti iki duwe salah. Mesti iki duwe salah, makanya tak goleki. Lah tersebut itu ada larangan. Fal wala tajassasu. Aja nginteli wong. Aja golek kesalahane wong. Goleka kesalahane awake dhewe. Mesti ngoten niku. Sing dimaksud man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi itu melihat secara langsung. Ngoten. Lah kemungkaran niku kan juga macam-macam gitu. Apa wae kan bisa dimasukkan di kemungkaran. Contohnya ketika apa itu di suatu daerah itu ada praktek apa perjudian, terus ada praktek prostitusi. Iku yang berhak untuk menghilangkan itu adalah orang yang memiliki kekuasaan. Kalau prostitusi berarti yang berhak siapa? Yang berhak Satpol PP. Kalau perjudian yang berhak siapa? Yang berhak kepolisian. Pertanyaannya gini, ketika itu sudah atensi, ayo, aman kan? Lah, ketika sudah atensi, masyarakat itu ketika pengen amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana? Apa sweeping kayak FPI? Ndak, gak iso. Sweeping kayak FPI niku malah menjadikan kegaduhan yang lain dengan cara yang baik aja. No viral no justice. Di viral wae. Ya kan?
Oh, saiki usum media sosial di viral kewae bahwasanya di daerah ini ada perjudian bla 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 bla, viral kewae. Akhirnya apa? Yang membackingi kisinan kan? Akhirnya yo daripada jenenge elek, dia sing nyekel dhewe. Ngono. Iku carane ngoten. Aja sok-sokan dadi pahlawan gredak dhewe. Awakmu sing dadi pelaku engko. Disikat dhewe. Ya tetese ngoten, no viral no justice niku memang perlu. Ngoten niku. Lah, tenggene hadis niki niku wonten cerita saking Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku memang sudah viral ketika beliau jadi khalifah. Beliau sering sweeping di saat malam hari. Sampai ada cerita sing viral sampai Sayyidina Umar ngertos rakyate sing kelaparan sinten niku ngertos. Ana cah cilik kaliren ngenteni ibuke masak. Padahal sing dimasak watu. Sayyidina Umar paham, akhirnya nggawa beras dhewe sak karung disukake tiyang niku. Lah niki wonten cerita, tapi mboten cerita niku. Sayyidina Umar niku mubengi wilayah patroli. Ternyata di balik tembok Sayyidina Umar niku fasami'a sauta rajulin fi baitin yatakayyau. Ana swarane wong lanang lagi muntah-muntah. Sayyidina Umar krungu, ya kan, krungu. Akhirnya tembok tersebut sing ning guri dipenek. Sret. Ternyata di balik tembok fawajadahu indahu imra'atun wa khamrun. Ternyata di balik tembok ada seorang laki-laki dan perempuan, di depannya ada khamr, ada arak, pesta miras. Pesta miras. Nah, Sayyidina Umar negur, ya aduwallah, wahai musuh Allah. Ini ditegur. Lah kok awakmu kriminal di balik iki? Sing lanang sing mutah iku jawab, ya Amirul Mukminin la ta'ajjal. Wahai presiden, wahai pimpinan, jangan tergesa-gesa nuduh saya seperti itu. Memang saya ini maksiat, tapi hanya satu kemaksiatan tenggene pangeran, yaitu pesta miras. Tapi jenengan nginceng aku, neliti aku, sampai jenengan ngerti aku mabu-mabuan, yaitu melanggar 3 aturan Tuhan. Ngoten. Terus wamahunna apa iku? Kok telumen? Tajassasta, jenengan terlalu mencari-cari kesalahanku. Padahal wonten dawuh pangeran wala tajassasu. Jenengan kok nginteli aku, padahal pangeran kan mencegah untuk memata-matai. Satu kesalahan untuk jenengan. Yang kedua, wa ataital buyuta min duhuriha wa qad amaranallahu bi ityaniha min abwabiha. Jenengan mendatangi rumahku itu dari belakang, sedangkan Allah memerintahkan ketika mau bertamu lewat depan dan ketok pintu. Jenengan kesalahan kedua. Kesalahan yang ketiga, wa tahalta ghairu baitika min ghairi ay antasta'dana wa tusallima wa qad amarallahu bidzalik. Yang ketiga, jenengan masuk rumah orang lain tanpa permisi dan tanpa uluk salam, sedangkan Allah memerintahkan untuk permisi dan uluk salam. Saya punya kesalahan 1, jenengan punya kesalahan 3. Jawab Sayyidina Umar, sodakta, bener. Nggih, leres. Kesalahanku telu bener. Jenengan maksud tok. Aku jalukno sepurane pangeran.
Nah, jadi Sayyidina Umar itu rendah hati ini sampai kados ngoten. Padahal memang wong lanang iku salah. Mau mendem ngarepe wong wedok ana pesta miras. Kemungkinan juga pesta seks kan. Orang ngerti ya Pak Dewi. Tapi Sayyidina Umar ditegur seperti itu. Sayyidina Umar ya rendah hati. Ngoten niku. Makanya ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu harus sesuai SOP, standar operasional prosedur. Ketika tidak sesuai SOP otomatis bisa digugat balik. niku biasa sing kula lakoni. Ketika tiang dicekel sret ternyata tak delok SOP ne kurang pra peradilan. Ngoten. Aku melu dawuhe Sayyidina Umar. Niku. Makanya memang benar lah. Nahi mungkar niku ketika punya kekuasaan biadih dengan kekuasaannya, tapi harus sesuai SOP. Ketika tidak sesuai SOP ya demikian. Oke, ngajak wong apik iku oleh. Ya malah dianjurkan, tapi ya aja blunder, ngoten lho. Niku. Nggak terus nyindir wong akeh, jadi nggak usah lah. Niku. Soalnya terlalu bersemangat untuk berdakwah itu terkadang ada kriminalnya tapi tidak disadari. Niku. Lah di sini innama yajibu izalatul munkari bil yad idza lam yakhaf ala nafsihi dararan. Memang menghilangkan kemungkaran dengan kekuasaan itu wajib. Idza lam yakhaf ala nafsihi dararan. Dengan catatan tidak ada kekhawatiran bahaya untuk dia. Ketika ada bahaya yang menimpa orang tersebut, wa illa fala yajibu, maka tidak wajib. Bal yusannu, bahkan cuma disunahkan. Karena apa? Wala yunafihi qauluhu ta'ala, karena bertentangan dengan dawuh Gusti Allah, wala tulku baidikum ila tahlukah. Ngoten. Nah, ini semangat dakwah ya oleh, tapi aja sembrono ngoten nggih. Niku. Lah, opsi yang kedua, ketika tidak punya kekuasaan, maka hilangkanlah dengan lesan. Ngoten. Lah, ketika dengan lesan itu juga harus sesuai SOP. Ora sak karepe dhewe ngomong gebute pol. Neraka laknat. Saya sing mbok tuturi malah ngawur. Iya. Dan surga kabeh aku tak ning neraka dhewean, tak gone ngelangi. Ana sing kaya ngono kan. Wis bosen kepengin di neraka wong. Niku. Makanya ketika dengan lesan itu dengan cara yang baik juga. Waqat tablughu birrifqi malam yablughu bighairi. Maka ketika tabligh, ketika menyampaikan sesuatu yang benar itu dengan cara birrifqi, dengan cara yang halus. Ngoten. Soalnya teng mriki niku cerita terkait masalah amar ma'ruf utawa dakwah niku kathah. Wonten cerita malih niki seorang ahli fikih wa huqiya anna faqihan ra'a sahson kaswafahtihi fil hamam faharakahu birijlihi ala wajhil ihtikar. Ada seorang fikih ahli fikih faqihan ahli fikih melihat seseorang sedang membuka paha ketika mandi di pemandian. Wong fikih anggite ape negure karo sikil. Piye tetep pepunung nenggone umum ngawur. Terus dikandani goto fahdaka ya qalilatin. Tutup pupumu wahai wong sing sithik agamane. Biasane ngoten. Akhirnya sing ditegur malah dibuka kabeh. Kapok.
Malah dibuka kabeh perkara gregeten. Carane negur ngono. Makanya negur itu harus melihat sikon dan kondisi psikis seseorang. Makanya wong lagi seneng-senenge mungkar, mbok tegur iku malah wani, ya kan? Tapi negur ketika ngopi, mbek sewante atine lagi lega, mbok tegur iku ya iso tekan ati. Ngoten. Jadi melihat sikon tersebut niku. Contohnya niki, ketika ditegur keras malah ngawur. Niku. Akeh ta contohnya. Ya. Lah saiki ditingali mawon sing garis radikal karo garis sing tawasud, sing tengah-tengah, dipilih sing ndi? Ya sing santai ta. Sing santai niku. Nah sing radikal iku biasane ya lagi anyaran pengen tobat akhirnya kaya Islam dhewe niku sing jalur radikal kados ngoten niku. Makane wong fikih iku harus sering serawung karo wong mengerti kondisi sosial tersebut. Ketika wong kusuk nemen ning omah terus, salat terus, ibadah terus. Fatwane malah medeni. Wong kusuk ora usah fatwa lah. Salat sing tenan ngono. Sing fatwa mau lapangan wae. Dadi sing ngerti kondisi sosial. Niku. Sing kusuk ben dadi imam masjid, wis pokoke sing bagian-bagian khususiah ning jero-jero. Sing bagian lapangan nek wong-wong niki wae lah. Niku. Lah teng mriki niki wonten dawuh kaitane masalah dakwah dengan cara adaful iman. Sing dimaksud dakwah fabikol bih dan itu dikategorikan sebagai adaful iman. Itu bagaimana? Ingkar kok dengan hati tok. Iku maksudnya piye? Maksudnya piye? Apa cuma sekedar aku gak seneng perbuatan iku? Apa cuma atine iku menghindari ben gak ngelakoni hal demikian? Apa seperti apa yang disebut fabikol bih? Lah teng mriki didhawuhke kaitannya masalah dakwah fabikol bih, dakwah dengan cara hati, yaitu dengan cara mendoakan, ya kan? Mendoakan. Ketika awak dhewe ningali kemungkaran, apa dengan lesan awak dhewe juga patek dindel wong, apa dengan biadih awak dhewe yo tidak punya kekuasaan. Akhirnya kita cuma sekedar punya hati. Dan cara tersebut itu dengan cara mendoakan agar kemungkaran tersebut terselesaikan. Lah yang ditekankan dawuh utawa dakwah lewat lisan itu adalah wa tayyiru bil lisani lil ulama il amilin, yaitu ulama yang amilin, yaitu yang melakukan atau mengerjakan ilmunya. Tidak hanya sekedar lesane pinter dakwah tapi kelakuane podo. Ngoten. Lewat lesan tapi awak dhewe yo nglakoni. Soalnya napa? Apa iku? Ketika awak dhewe pinter ngomong tapi lakonane padha, bahasane apa jargone ya. Iso ujar tapi ora iso nglakoni. Iku malah diguyu wong kan. Iku. Nah iya, makanya kudu dilakoni. Tapi semisal gak patek nglakoni, iso nuturi ya ora apa-apa, gak apa-apa. Awak dhewe ngenteni nglakoni ya akhirnya gak dawah-dawah kan. Aku dhewe yo ngene kok. Ape nuturi wong yo piye? Kadang kan ono sing model-model ngono iku. Iya kan? Jadi nak kabeh wong pemikirannya seperti itu
dakwahe kapan? Lah wong untuk pitutur agama terus kapan? Makanya kudu ana sing kendel. Ora patek nglakoni lah pintere teori kandhane kancane. Mbah ning warung kopi, mbah ning cangkruan, mbah ning ndi bebas. Dakwah gak kudu buka majelis. Ngoten niku. Niki ngaos pertama awal Ramadan. Ngaji kaya pasan nih. Tapi cuma sedina tok. Ya tinggu ngisi malam Ramadan. Ya boten usah kata-kata hadis sak hadis ngoten mawon, cuma penjelasannya kados ngoten. Lana semisal ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya masalah hadis niki, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hadis menerangkan tentang wong sing akeh ngomong kaya amat klewer, tapi rasa nglakoni sarane nuturi. Jadi bagaimana cara menanggapi mengatasi orang seperti itu? Dia sering membuat rencana atau kegiatan tapi dia tidak mau mengikuti sekalipun. Monggo gimana cara untuk ngomong apa di seneni, apa di sindir, apa di sidang. Monggo pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau cerita dulu. Jadi pertanyaannya cuma sekedar ini mau cerita dari masa ke masa. Dulu saya pernah ngaji tapi ora peto tenanan, jadi ini kurang paham. Masalah hukum dari dulu sampai sekarang apakah itu sama? Contohnya begini. Terkadang yang kita rasakan masalah konflik nyun sewu iki tetap sound system ya. Masalah sound system yang dikaitkan dengan ibadah. Terkadang sekarang itu masih ada. Saya menyelidiki itu di daerah Talok atau di daerah Ngerojo itu kalau sore itu memang ya tidak sentimental, enggak, cuma terbenak di pikiran saya. Dia itu tahlilan itu ternyata di musola itu hanya 4 orang, tapi membuat speaker itu banter tenanan. Ini gak masjid gini. Aku cuma dulu saya pernah ngaji jenenge munajat ning pangeran niku, walaupun di dalam hati iku pangeran wis pireng. Pemene tahlilan nggih. Lah iki ngajak wong padha karo ngene, perasaanku tok. Ayo ngopi, akhirnya digugah. Aku tahlilan nang rungokno kaya ngono. Kaya digugah ngono. Lah sedangkan awak dhewe pada waktu istirahat wae ngopi, aku rungokno saiki iki lagi tahlilan. Nah, akhirnya artinya buanter tak delok wong piro lah iki, tak delok tibane wong 4 iji. Kok banter tenan oleh tahlilan kok nganggo speaker papat menawa dicorong bisa. Cuma pertanyaan gini saja. Ya, ini cerita lagi ya. Di Jenuh. Sekarang sholat itu pakai speaker corong juga. Speaker ora kene lho, Jenuh.
Iki mergone biasa nih. Saya pada waktu di mertua iku kiwa tengen wis pondok kabeh. Dadine kono yo salat, kene salat. Lah seumpama ora nggo speaker iku yo endak-endak speaker jero iku yo tak delok jamahe cuma pirang ret ngono tok ae. Di beda nggih nek kados Jumatan niku Jumatan. Jumatan. Dalam pemikiranku kita munajat ning gone pangeran. Kita itu hanya dibantu hanya sekedar sebenarnya koyok sakmene lah. Paribasane kono men krungu. Tidak perlu ada nada yang tinggi. Ngempu-ngempu cara wong iki ngempu-ngempu. Kok lah yo salat wae kok iso dispekeri dhuwur iki aku. Kabeh bareng-bareng. Cuma gini, maaf nyun sewu, kalau memang boten ngertos memang arti hukum tersebut. Apakah itu ya artinya nahyu anil mungkar atau di mana saya juga nggak tahu. Ya nggak tahu. Apa itu diarani apa memang dalam syariat Islam itu apakah benar saya juga nggak tahu. Nah, pada saat begitu juga dan lain sebagainya enak-enak awak dewi istirahat dulu nggih. Membaca Al-Qur'an itu dulu itu diatur orang soleh. Setiap jam 11 medun ya, medun. Saiki tuturane ku angel tenan aku ngono. Iki Islam iki maca Qur'an iki aku. Lah sumomo bengi-bengi maca Qur'an dhewean ya iso apa-apa aku. So banter iku ga. Lah pertanyaanku cuma segini. Apakah wonten dalile maca banter-banter ibadah dalam cuma ibadah nang pangeran kok dispekeri ngono. Beda neh nggih nek wayah adzan memang itu tanda. Nek adzan iku beda. Fungsinya speaker dari dulu itu adzan memang kudu banter. Jadi saya dibantu mergone speaker perkorone ana kendaraan. Cuma pertanyaan saya gitu. Apakah ada dalil sehingga orang sekarang, orang kiai-kiai, saya tidak mengatakan orang itu alim ya, kiai-kiai itu sekarang sudah menonjolkan diri, mempromosikan diri sehingga untuk iki aku duwe jamiah, iki di jamiah menuju surga, itu aja. Apakah ada dalil tersebut? Dan sekarang yang kedua, masalah hukum, masalah SOP dan lain sebagainya saya juga nggak tahu. Terkadang kita mengetahui di sosial media jenenge uang yang diperkarakan sekarang itu jadinya kelemaling itu yo apa diarani wajib apa ora yo. Cara saiki rata-rata wong iku nyekel maling tetap emosional. Akhirnya dikeprui. Nah, ngene iki nek ora dikeprui ya sing nyekel ya ora puas. Wis kadung, saya tahu sendiri. Wong iku nyolong sapi. Kok tego-tegone langsung dibatak, dibeleh, sret, langsung dibedati ning kono ditinggal. Lah ngono ku wong dicekel iku ora digebuki rasane kok ora penak. Akhirnya digebuki. Lah sing nyekel ternyata iku punya dekengan. Atine punya atensi. Engko nek orang ini ora iso atensi. Nah, akhirnya dia itu dilindungi. Lah sekarang hukum seperti itu koyok-koyok abu-abu. Sudah jarang orang yang benar masalah undang-undang itu ditegakkan, sekarang jarang. Akhirnya wong awak dhewe iki sing ora sekolah masalah bab hukum yo klengo. Cuma roe yo ketuhanan yang maha uang tok. Nek di dhuwit yo aman wis. Wis iku tok. Apakah masih ada penegakan hukum secara real itu apakah ada di Indonesia? Itu sudah zamannya memang atau gimana? Saya pernah dengar diceritakan sama teman saya juga pengacara. Wong saiki undang-undang pesen yo iso wae. Engko tak peseni.
Lah akhirnya apa arti nek memang pesanan itu membawa madorot, undang-undang itu bisa disahkan. Akhirnya kan gitu. Contohnya kemarin jarine wonten setiap pondok dapat uang 2 M. Lah akhirnya dipakani jarine duit riba tok. Lah akhirnya ngono. Wah lah iki iya terus terang mawon. Kula mawon orang ngaji wae entuk duit ke pemerintah. Cuma selamate ning tengah dalan duitku dibegal. Dibegal. Wong padha doyane, yo silahkan. Wah aku yo ora ngaji kok dibayari. Lah artinya gini, masalah penegakan hukum yang sekarang seperti itu masih adakah berlaku? Wong sing duwe duit yang kuasa. Nah itu seandainya kita punya ilmu untuk menangkap maling sing aman dikeprui, bariku di sepurane Pak cuma aki mangkel tok tak kepruki dasi tok. Ternyata sing maling itu mau punya kekuasaan juga. Dan terus bagaimana kita caranya sebagai orang awam itu aman. Ya yang kedua itu yang pertanyaannya. Solusinya yang terbaik apakah kita diam? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Rukin. Ini kelihatannya itu pertanyaan keluh kesah atau curhatan ya. Sing diwaduli ngarepe. Bagaimana cara mengatasi orang yang suka berteori tapi tidak pernah menjalankan? Ini tak jawab apa dukung sopo iki. Ya memang sudah zamannya ya, orang suka berteori tapi tidak pernah menjalankan, memang sudah zamannya. Tapi anggap saja orang yang berteori itu adalah orang yang memberi semangat kepada teman-teman yang tidak bisa berteori tapi bisa menjalankan. Tapi kok yuk keblacut gak melok. Ya jadi ini dianggap saja teori tersebut itu sebagai penyemangat konco-konco ben program tersebut itu jalan. Tapi biasanya ngeten tiang niku sing suka berteori ketika yang diajak berjalan itu diam, dia akan bergerak sendiri. Contoh kemarin kan ada kematian ya. Ternyata dari segi teori itu tidak dijalankan. Yang mengusulkan yang suka berteori akhirnya dihadapkan dengan kenyataan. Nundung toh kayak. Nundung. Konco-konco sing biasa menjalankan meneng ibu buraroh. Ya soalnya wingi aku yang ngerti tadi lah, oh syukur kan nundung kayak kapok terang ya. Biasanya ngoten yang suka berteori, yang biasanya menjalankan itu diam, dia sendiri yang akan berjalan ngoten. Jadi caranya ngakali ngono Mas Rukin. Biar dihadapkan dengan kenyataan. Yang kedua itu terkait masalah memang niatnya dakwah dan imaratul masjid agar masjid tersebut itu ramai akan jamaah, tapi mungkin caranya keliru dan sebagian kelompok itu terganggu akan adanya sound tersebut atau speaker tersebut. Hukumnya seperti apa? Ngoten nggih. Langsung kula jawab tenggene kitab Bughyatul Murtasyidin niku wonten
fatwa dari Imam Nawawi niku saya tak eling-eling dalile. Wa jama'atun yaqra'unal Qur'an fil masjid jahran. Ada sebagian kelompok membaca Al-Qur'an di dalam masjid dengan cara jahran, banter-banteran. Terus wayan tafi'u bi qiraatihim unasun, sebagian orang itu mengambil manfaatnya dari bacaan tersebut. Terus sebagian orang waya tasawwasuna akharuna, sebagian orang itu terganggu akan bacaan tersebut. Hukumnya seperti apa? Ngoten nggih. Hukumnya seperti apa? Ngeten, fa in kanat al-qiraatu fa in kanat al manfaatu aktsaru minal mafsadah fal qiraatu afdal. Ketika bacaan tersebut itu manfaatnya lebih banyak daripada mafsadahnya, maka fal qiraatu afdal, bacaan tersebut itu lebih utama. Tapi ketika sebaliknya wabil aksi, ketika sebaliknya lebih banyak yang terganggu, kurihat, maka dimakruhkan. Pertanyaannya ngeten, wilayah tersebut itu lebih banyak terganggu apa lebih banyak menerima manfaatnya? Mesti jawabannya akeh sing terganggu. Padahal ning gone kitab buku ya, saya disebut fil masjid jahron itu tidak menggunakan speaker. Zaman biyen, zamane Syekh Abdurrahman Ba'alawi, itu tidak ada speaker, jahron. Jadi mocone bebanter terus mengganggu orang yang sholat di sampingnya atau mengganggu orang yang sedang tidur. Itu ruang lingkupnya di masjid, ini kan? Lah realitas sekarang itu ruang lingkupnya di luar masjid, sampai jarak beberapa kilo krungu. Ya, padahal setiap dusun sekarang itu mempunyai masjid masing-masing, dan di situ punya niatan imaratul masjid semuanya. Nah, di damel pertimbangan mawon, kira-kira bacaan tersebut itu lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak mafsadahnya? Yang bisa menjawab konco-konco iso jawab kabeh, akeh ndine. Cuma mungkin gak wani nyeblosno. Aku pun juga wani, soalnya di video. Ketika lebih banyak mafsadahnya ya kurihat, makruh wonten mawon niku. Terus pertanyaan yang ketiga, nyekel maling digebuki. Kebanyakan sing gebuki malah dipidana. Apakah hukum itu seperti itu? Ngoten nggih. Iki bahas hukum Islam apa hukum positif ya? Yang sekarang berlaku. Ngoten, berarti KUHP terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tak jelas ke. Kemarin kan saya kan penyuluhan hukum di Senori, bahas masalah KUHP terbaru ini. Nah, kira-kira hal demikian itu bagaimana? Padahal hukum dibuat kan mungkin sesuai kepentingan masing-masing. Mungkin sesuai kepentingan masing-masing. Seperti Kak Rizal tadi ngomong pondok itu dapat dana abadi. Ternyata kan itu cuma deposit. Deposit, bunga deposit 10 juta dikasihkan setiap tahun. Ya kan? Di aturannya mendapatkan 1 miliar. 1 miliar dimasukkan bank, hasil dari deposito 1 miliar 10 juta itu dikasihkan pondok pesantren. Berarti 10 juta itu dana apa?
apa bunga ya, deposit itu bunga kan, utawa bahasa kerennya bagi hasil, ya bagi hasil, padahal itu memang ya bunga. Jadi pondok pesantren dipakani bunga, ngoten nggih niku. Lah masalah nyekel maling digebuki terus pelakunya kok malah dicekel, ya ada teori lah, ada teori biar yang pegang maling itu tidak sebagai pelaku, wonten soalnya tenggene aturan niku wonten sengaja dan tidak sengaja, barang siapa dengan sengaja. Yang kedua, tidak sengaja atau disebut dengan kealpaan. Contohnya tidak sengaja awak dhewe kendaraan nabrak wong mati, itu dikategorikan tidak sengaja atau kelalaian atau kealpaan. Terus yang kedua ada daya paksa. Ada daya paksa. Daya paksa itu gini, semisal omah awak dhewe iku dimaling, awak dhewe ngonangi, akhirnya malingnya dikeprui sampai kritis, terus dicari pembuktian. Nak pengen lolos dari hukum gampang, njupuk pisau, njupuk pedang, tangannya buntel kresek, templekno ning gone tangane maling. Ketika di inafis, sidik jarine maling nempel ning gone pedang. Ngoten carane. Soalnya kan pembuktian itu kan ya sing ketok nyoto. Ya carane ngoten. Berkepruki wong malinge denger-denger, ya kan. Mek pedang, tangannya bungkus, demekno ning gone tangane si maling. Maka ketika diidentifikasi, maka maling tersebut sambil membawa parang. Maka dari itu kita melawan boleh, karena ada daya paksa. Yang kedua ada darurat. Notwear atau overmah. Overmah itu daya paksa, notwear itu darurat. Hukum darurat di KUHP terbaru itu sama seperti ad-darurat tubihul mahdurat. Sama seperti itu. Jadi kita melawan sekedarnya. Contoh koyok kasus tenggene Sleman, bojone dijambret, akhirnya malingnya digudak tabrak mobil, malingnya mati, seret. Nah ternyata bojone sing dijambret itu kan dianggap sebagai pelaku pembunuhan kan, ya kan? Akhirnya di demo, seret, Kapolresnya copot. Soalnya Kapolresnya dianggap tidak paham hukum daya paksa atau hukum darurat. Viral di TikTok, ya kan? Terus di KUHP terbaru itu hukum sosial dianggap. Nah wingi-wingi gak. Tapi kalau sekarang hukum sosial itu dipakai sebagai hukum adat. Itu ada. Jadi hukum sosial sekarang dianggap. Itu KUHP terbaru. Mosok ngaji penyuluhan hukumnya. Ya, itu. Dan yang diunggulkan pengacara. Sekarang BAP pengacara bisa membantah, bisa berargumentasi di depan penyidik. Nah dulu bersikap pasif, mendampingi seorang yang di BAP itu cukup diam. Tanya lebih dari 2 atau 3 kali bisa di stop karena dikategorikan sebagai intimidasi. Cuma sekedar itu. Tapi sekarang pengacara bisa berargumentasi di dalam BAP. Niku. Enak tak? Niku. Makanya saya kira untuk melete lah. Ngoten niku Kak Rizal. Jawabannya kaitannya masalah mengakali hukum-hukum yang berlaku. Ngoten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dulu nggih.
di daerah saya Saleh itu banyak anak pemuda atau bahkan orang tua melakukan kemaksiatan. Contohnya perjudian atau itu apa? Minuman yang memabukkan. Di setiap jalananku pasti banyak di daerah Saleh. Padahal dari sebagian tokoh itu sudah memberi arahan tapi tidak ada efek dari arahan tersebut. Kemudian ada seorang kiai, mungkin kiai itu yang paling khusyuk di antara kiai yang lainnya. Kiai yang khusyuk itu akhirnya pindah dari daerah tersebut. Oke, pindah dari daerah tersebut. Pertanyaannya, oke. Tapi menurut saya, ketika seorang kiai pindah itu malah membuat di daerah itu tidak ada tokoh yang disegani. Jadi pertanyaannya, lebih baik kiai itu pindah atau tetap di daerah itu, supaya dari sebagian masyarakat atau orang yang di sekitarnya itu ada yang disegani. Cara bahasanya sungkan kalih kiai niku. Tapi akhirnya malah kiai niku pindah dari daerah tersebut. Terus saya menanggapi Kak Rizal nggih. Niku cuma pribadi kula. Di daerah Saleh niku setiap sholat malam, sholat maghrib, isya, subuh itu si imam memakai speaker atas. Okay. Padahal makmumnya niku sedikit. Kemudian tetangga saya itu tanya kepada saya, Mas Halim, ngono piye yo masjid oleh ngimami kok nganggu speaker. Dan waktu itu saya tidak bisa menjawab karena ya kurang kepahaman saya. Waktu lama akhirnya pun meh 3 bulan kula niku gadah kerentek. Rasanya kok pengen nggih salat ning gone masjid kala jamaah ngoten. Barang ngoten akhirnya ternyata ketika imam sholat itu memakai speaker, itu bagi saya manfaatnya itu bagi warga yang jauh dari masjid itu bisa mengira, oh ternyata sholatnya lagi untuk sak rakaat. Kira-kira aku budal rono iki saya ngatasi. Ternyata bagi kula malah ngoten pikiran kula. Oh tibake imame iki lagi rakaat kedua. Oh aku rono bisa ngatasi. Ternyata ada manfaatnya. Sebelum itu saya juga janggal. Oh iya kok nganggo speaker barang wong imam papat atau nganggo speaker ngoten. Tibake bagi saya ada manfaatnya. Itu cuma menanggapi dari pribadi saya. Pertanyaan yang kedua seputar haji. Ketika seseorang tawaf itu kan tidak boleh memakai minyak wangi-wangian. Dan sekarang Hajar Aswad kan diberi minyak wangi, nggih. Terkadang tiang tawaf niku pengen cah ngelampahi kesunahan akhirnya memegang atau mencium Hajar Aswad. Padahal Hajar Aswad itu sekarang dilumuri minyak wangi, nggih. Pertanyaannya, apakah ketika seorang berniat untuk melakukan kesunahan tapi akhirnya terkena sesuatu yang dimakruhkan atau tidak diperbolehkan, apakah mengganggu kesempurnaan atau rukunnya tawaf? Dan yang kedua, bagaimana solusinya tetap menjalankan kesunahan tetapi tidak sampai merusak rukunnya tawaf? Nggih. Wonten sing ngarani niku Hajar Aswad diparingi minyak iku supaya mboten didemek kalih jamaah. Wonten sing ngoten. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan dua ini ya. Yang pertama,
daerahmu ya Lim ya. Daerahmu ada banyak kriminal baik perjudian maupun miras, ngoten. Terus ada kiai yang kusuk tidak betah akan kondisi sosial demikian, maka kiai tersebut pindah dari lokasi tersebut atau pindah dari wilayah tersebut karena mungkin tidak betah. Pertanyaannya, cara menghilangkan kriminal apa menanggapi kiai yang pindah tersebut? Sindi. Sungkan, oh ngono. Berarti kiai pindah dari tempat tersebut menganggap salah. Ketularan. Ngoten. Tenggene kitab Sajaratul Ma'arif niku wonten kaidah la yutrakul haq li ajlil batil. Jangan tinggalkan kebenaran walaupun di situ ada kebatilan, gitu. La yutrakul haq li ajlil batil. Karena apa? Ada kaidah seperti itu. Ketika kebenaran itu menghindar, kiai tersebut kan membawa kebenaran dan menghindar dari lokasi tersebut yang banyak kriminal. Konsekuensinya seperti apa? Konsekuensinya kegiatan-kegiatan yang dianggap kriminal itu akan menjadi adat istiadat. Karena yang awalnya tabu dianggap maklum. Ngoten nggih. Niku. Dadi nek semisal ada kiai yang disungkani ternyata gak betah pindah dari tempat tersebut, mungkin pertimbangannya daripada aku nyawang kemaksiatan, aku pun gak iso ngelarang, aku kecepratan dosane, lebih baik aku pindah dari tempat itu. Ngoten. Padahal fa'ilam yastati fa biqalbi. Ketika tidak mampu dengan lesan ataupun dengan kekuasaan, maka dengan cara mengingkari hati, didungakno ngoten mawon. Jadi cuma anjuran mawon ketika ada hal demikian, yo kiai rasa pindah. Ngoten enggak usah pindah. Yo gak menghakimi kiai tersebut, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang dianggap itu baik lah, ngoten. Tapi juga ada manfaatnya kiai itu pindah. Ya ta? Soalnya kiai anyaran sing mungkin iso mengganti posisi kiai tersebut. Alhamdulillah sing disungkani ilang, aku bariki gantine ya ngoten lho. Dianggap dipandang positif ngoten mawon. Niku dipandang positif. Ya mungkin bariki awakmu dadi kiai ini kan ora roh kan. Ya, niku. Ngaji. Oh, cuma pindah lokasi, pindah tempat. Soalnya gak betah ya. Ya mungkin pertimbangannya demikian lah. Apa nyalahno? Ya mungkin juga salah, wong punya pertimbangan masing-masing. Yang jelas tenggene kitab Sajarul Ma'arif niku wonten kaidah la yutrakul haq li ajril batil. Ngoten lho. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang menjadi kemungkaran dan kemaksiatan itu akan menjadi adat ketika lama-lama dimaklumi. Ngoten. Lah sakniki kan kathah sing riyen niku sesuatu yang tabu sekarang dianggap maklum. Kathah to? Kathah sakniki. Ya apa dijawab zamane kok yo mundur temen, apa gak diarin zamane kok akeh sing kaya ngono kan ngoten. Contohnya rasa tak jawab lah. Contohnya akeh ngerti contohnya dhewe-dhewe. Terus yang kelima, mutawaf ya, wong sing tawaf ya. Wong sing tawaf itu kan dilarang pakai wangi-wangian. Ketika ketahuan pakai wangi-wangian, maka orang tersebut akan mendapatkan denda atau dam. Pertanyaannya, Hajar Aswad itu kan banyak wangi-wangian di situ. Contohnya kayak minyak Hajar Aswad, minyak Sultan Oud kan banyak diolesi ning kene Hajar Aswad. Padahal orang mutawif itu kan
pengennya kan nyium ya, pengen nyium Hajar Aswad tersebut. Ketika orang mutawif itu mencium Hajar Aswad dan kena wangi-wangian, hukumnya bagaimana? Ngoten. Lah sakniki pertanyaannya ngeten. Wong juru kunci Ka'bah. Kenapa toh Hajar Aswad dikai wangi-wangian? Paham, Ter? Supaya tidak dicium dan tidak disentuh. Ngoten toh? Berarti sing salah mutawife. Memang dikasih wangi-wangian tujuannya biar tidak dicium dan tidak disentuh. Ngoten toh. Tapi mutawif, jenenge mutawif, mencium Hajar Aswad itu sebuah kebanggaan. Untuk dam-dam lah orang gagas. Niku. Saya jelas tujuan utama tidak dicium dan tidak disentuh. Niku. Wong riyen niku memang ada kesunahan lah mencium Hajar Aswad, ada kesunahan. Tapi kan tidak harus mutawif juga. Wong salat jamaah ning kono kan iso ae mencium. Tapi nak sakniki niku kan memang wong Indonesia perono pe apa tuh mau sampai jamaah tok. Mesti tawafan ngono. Niku. Soalnya riyen niku Sayyidina Umar ketika mau mencium Hajar Aswad di omengi sik ta. Nek Kanjeng Nabi gak ngokon aku nyium awakmu, aku ora kudu, awakmu watu bloko lho. Itu ta? Nah, iku Sayyidina Umar. Mencium Hajar Aswad sebab ada perintah dari Kanjeng Nabi, makanya mencium. Niku. Tapi pertanyaannya ngeten. Sayyidina Umar itu mencium dalam keadaan tawaf. Apa memang Hajar Aswad di zaman dulu tidak dikasih minyak? Gak kayak minyak mesti nih. Gak kayak minyak. Asli watu. Cuma saiki dikai minyak tujuannya memang biar mutawif tidak mencium Hajar Aswad tersebut. Ngoten niku. Terima kasih. Monggo pertanyaan terakhir. Lagi. Cek. Pertanyaan selanjutnya, niki kan musim terawih. Seseorang imam itu membaca surat Al-Fatihah itu lebih baik wakaf atau wasol ketika membaca Al-Fatihah. Kan ada seseorang itu ketika membaca Fatihah dia itu lanjut tapi masih satu nafas. Berarti mestinya kan wakaf, mendek, terus ambil nafas. Tapi itu dia tidak cepat tapi satu nafas. Mestinya kalau satu nafas niku lafate kan diwaos, betul usah diwakaf. Apakah ada ketentuan dalam seperti itu? Apa kudune yo wakaf yo mendek, angger pengen jablas yo kudune satu nafas tur lafate diwaos apa kudu ngaten? Napa wonten ketentuan yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah bantuan dari pemerintah seperti pondok dan sekolah dengan MBG atau apa lainnya. Itu tujuan pemerintah untuk mencerdaskan atau pembodohan. Kan sekiranya dikasih terus oleh pemerintah, akhirnya dia manut. Yang kasih seperti A, akhirnya besok pemilihan harus milih A. Nah itu gimana itu? Pembodohan atau mencerdaskan untuk rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan yang keenam terkait masalah bacaan Fatihah di sholat tarawih, terutama seorang imam. Biasanya seorang imam kan bacaan Fatihah di saat tarawih kan cepat, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini ngoten nggih. Nggih. Terus apakah ada ketentuan tarian satu nafas apa setiap wakaf itu mandek terus nafas? Ngoten nggih. Dalam satu nafas itu boleh tapi diwasolno.
diwasolno. Ketika tidak diwasolkan, maka hukum bacaan tersebut seperti saktah. Ya kan? Saktah kan niku bal rona iwaja qayyiman ngoten. Jadi wakaf tapi tidak narik nafas, iku masuke ning gone saktah. Niku. Lah sedangkan hukum-hukum bacaan Quran itu saktah, itu kan ada ketentuan sendiri-sendiri, ada ayat sendiri-sendiri lah. Lah sedangkan Fatihah ketika tidak dianggap saktah dan satu nafas, maka harus diwasolkan. Malah wajib wasol. Ora alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iku lak mudun zaman biyen. Niku. Tapi sah ya sah mawon. Ini cuma hukum bacaan ngoten mawon niku. Alangkah baiknya memang kategori seorang imam itu kan harus menguasai tajwid juga, ngoten. Menguasai tajwid, qiraahnya bagus dan lebih asnan niku luwih tuwa. Misalkan ono A dan B, secara keilmuan sama. Yang dipilih imam itu yang mana, kategorinya yang mana, maka dipilih yang lebih tua. Niku. Tenggene fikih ngaten ta? Nggih niku. Terus yang pertanyaannya Kang Jan, pemerintah ngasih bantuan kepada masyarakat. Memang niatan niku kan terkadang menjelang politik, menjelang pemilu dan lain sebagainya. Nah, masalah pembodohan atau apa memintarkan itu tergantung masyarakatnya. Ketika dikasih bantuan dan lain sebagainya, ya anggap saja bantuan tersebut itu dianggap sebagai modal usaha. Yang dianggap pembodohan dikasih bantuan tinggu mangan enak-enak. Padahal tujuan utama dikasih bantuan itu untuk memberikan modal usaha agar bantuan tersebut digunakan untuk berusaha. Ora tinggu mangan enak. Iku semestinya tujuan asli seperti itu. Tapi tujuan tersebut itu terkadang dimanfaatkan di momen-momen tertentu. Niku. Apakah harus milih? Ora harus dikasih ditampa. Masalah milih sik mawon to. Dadi awak dhewe ya kudune luwih pinter. Ora kok ujug-ujug anut ngoten niku. Kudu luwih pinter. Nak santren pinter kabeh tak delok. Dikasih bantuan dikai kok. Akhirnya sing tim saya mumet kok ora dicoblos ya. Ya kan? Terlalu pinter. Niku. Saya jelas ngaten niku tujuan utama adalah memberikan tambahan modal. Niku. Terserah masyarakat digunakan untuk apa, yang penting tujuan utama adalah memberikan modal, tapi ada kepentingan di situ, terkadang momen-momen pemilu baru dikasihkan. Terima kasih. Bon nggih. Mun setengah 11, gitu. Napa wonten malih? Bon. Bon. Nanti unek-unek ditakoke ra apa-apa. Mumpung poso. Mun nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.